Grigori Yefimovich Rasputin adalah seorang petani yang berasal dari Siberia yang konon mempunyai kekuatan mistis yang sempat ditunjuk oleh Kekaisaran Rusia untuk menyembuhkan seorang pewaris tahta yang bernama Alexei Nikolayevich yang menderita hemofilia. Rasputin juga dikenal sebagai sosok yang dilihat oleh beberapa orang Rusia sebagai mistikus, visioner, nabi, dan oleh orang lain sebagai penipu agama. Rasputin lahir sebagai seorang petani di sebuah desa kecil Pokrovskoye di sepanjang Sungai Tura di Kegubernuran Tobolsk di Kekaisaran Rusia. Menurut catatan resmi, ia lahir pada tanggal 21 Januari 1869 dan dibaptis pada keesokan harinya. Menurut sejarawan Douglas Smith, masa muda dan masa dewasa awal Rasputin adalah sebuah lubang hitam yang hampir tidak dapat kita ketahui kebenarannya. Meskipun banyak kurangnya sumber dan informasi yang dapat dipercaya, fakta ini tidak menghentikan orang lain untuk mengarang cerita tentang masa muda dan tua setelah Rasputin menjadi terkenal. Namun, para sejarawan setuju bahwa seperti kebanyakan petani Siberia, termasuk ibu dan ayahnya, Rasputin tidak mendapatkan pendidikan formal. Di usianya yang ke-19 tahun, Rasputin menikah dengan Praskovia Fyodorovna Dubrovina yang kemudian memberinya 4 anak. Pernikahan saja tidak membuat Rasputin bahagia. Ia meninggalkan rumah dan mengembara ke Gunung Athos, Yunani, dan Yerusalem dan hidup dari sumbangan petani, dan lalu ia mendapatkan reputasi sebagai starets atau seseorang yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang suci. Ia dikenal mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit dan memprediksi masa depan. Pengembaraan Rasputin membawanya ke Saint Petersburg di tahun 1903, di mana ia disambut oleh Theopen, Inspektur Akademis Religius Saint Petersburg, dan juga Hermogen, Uskup Saratov. Lingkungan Istana Saint Petersburg pada waktu itu sedang banyak melibatkan kerajaannya dengan ilmu mistis dan okult, sehingga Rasputin, seorang pengembara yang kotor dan tidak terawat, tetapi mempunyai karisma dan diduga memiliki bakat penyembuhan, disambut dengan hangat. Pada tahun 1905, Rasputin diperkenalkan ke keluarga kerajaan, dan pada tahun 1908, ia dipanggil ke istana Nicholas dan Alexandra saat Alexei, putra mereka, mengalami masalah kesehatan karena hemofilia yang dideritanya. Rasputin berhasil meringankan penderitaan anak itu, dan setelah meninggalkan istana, Rasputin memperingatkan kedua orang tua Alexei bahwa nasib anak dan dinasti Rusia terkait erat dengannya. Ini juga yang memicu bagaimana Rasputin akhirnya memiliki pengaruh kuat di Kekaisaran Rusia pada masa itu. Di hadapan keluarga kerajaan, Rasputin secara konsisten mempertahankan image petani yang rendah hati dan juga suci. Namun, di luar pengadilan, ia bertindak immoral, mengkhotbahkan bahwa kontak fisik dengannya memiliki efek untuk memurnikan dan juga menyembuhkan seseorang. Ia mempunyai banyak wanita simpanan dan berhasil membujuk banyak wanita lain untuk dekat dengannya. Ketika laporan tentang perilaku Rasputin mencapai telinga Nicholas, sang tsar menolak untuk percaya laporan tersebut. Bahkan, banyak orang melaporkan perilaku Rasputin dibuang ke daerah-daerah terpencil atau juga dipecat. Pada tahun 1911, perilaku Rasputin menjadi skandal besar di Rusia. Perdana Menteri Stolypin mengirim laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Rasputin. Akibatnya, sang tsar mengusir Rasputin, tetapi Alexandra sang istri mengembalikannya dalam hitungan bulan. Nicholas, yang tidak ingin mengecewakan istrinya atau membahayakan putranya, akhirnya memilih untuk mengabaikan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Rasputin. Kisah pembunuhan Rasputin yang paling terkenal ditulis oleh Yusupov. Dalam memoarnya yang diterbitkan pada tahun 1928, Yusupov mengaku ia telah mengundang Rasputin ke istananya untuk bertemu dengan istrinya Irina. Dan kemudian, ia menjamunya dengan kue dan banyak gelas anggur yang dicampur dengan potasium sianida. Yang membuat Yusupov heran, Rasputin tampaknya tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Yusupov yang putus asa meminjam pistol Grenduk Dmitri, sepupu tsar, dan menembak Rasputin beberapa kali. Tetapi, tembakan tersebut masih tidak dapat membunuhnya. Menurut memoir itu, iblis yang sekarat karena racun ini, yang bahkan ditembak dengan peluru di hatinya, pasti telah dibangkitkan dari kematian oleh kekuatan jahat. Ada sesuatu yang mengerikan dalam penolakannya untuk mati. Konon,
Ada air di paru-parunya ketika jenazahnya ditemukan, menunjukkan bahwa ia akhirnya meninggal karena tenggelam. Pembunuhan Rasputin yang sebenarnya mungkin jauh lebih dramatis dari yang diketahui oleh publik. Putrinya Maria, yang melarikan diri dari Rusia setelah revolusi dan lalu menjadi penjinak singa sirkus, disebut sebagai putra dari biksu gila terkenal yang prestasinya di Rusia mengejutkan dunia. Maria menulis bukunya sendiri pada tahun 1929 yang mengutuk tindakan Yusupov dan mempertanyakan kebenarannya. Ia menulis bahwa ayahnya tidak suka makanan manis dan tidak akan pernah makan sepiring kue. Laporan otopsi tidak menyebutkan bahwa racun atau tenggelam adalah alasan kematian Rasputin, tetapi disimpulkan bahwa kematiannya dikarenakan ia ditembak di kepala dari jarak yang dekat. Yusupov mengubah tragedi pembunuhan itu menjadi perjuangannya untuk mempertahankan kebaikan dan melawan kejahatan. Ia menjual dan mengarang isi buku untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Tanggapan dari publik beragam, mencerminkan reputasi Rasputin. Para elit, dari mana Yusupov dan rekan-rekan konspiratornya datang, bersukacita dan bertepuk tangan untuk para pelaku pembunuhan. Tetapi, kaum tani yang menganggap Rasputin sebagai salah satu dari mereka, melihat pembunuhan itu sebagai satu lagi contoh bangsawan yang mengendalikan SAR. Ketika seorang petani naik ke posisi yang mempunyai pengaruh dengan SAR, ia pasti akan dibunuh oleh orang-orang kaya.